Halo Opa dan Oma, apa kabar? Luar biasa. Jumpa lagi dalam Markisah. Mari kita sehat. Yes, yes, yes. Tidak terasa ya Opa dan Oma, kita sudah memasuki bulan Desember dan akan merayakan Natal. Senang deh, kita bersyukur kalau sampai sekarang kita diberikan tubuh yang sehat, pikiran damai, hati gembira, dan sukacita. Semua karena Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Yuk Opa dan Oma, kita semua semangat memuji Tuhan. Dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah. Penebus datanglah, prihatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, kalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja wilayah, segenap alam dan makhluknya, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang murah, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib, ajaib pun kasihnya. Mari Opa dan Oma kita akan olahraga dulu ya, supaya badan kita tetap sehat. Ini ada contoh gerakan yang sudah disiapkan. Mari Opa dan Oma mempraktekannya di rumah ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Shalom Opa dan Oma, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Bahagia Orang yang Menantikan Tuhan. Bahan bacaan kita terambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Opa dan Oma, kelahiran Yesus Kristus mendatangkan kebahagiaan bagi banyak orang, khususnya mereka yang percaya dan menanti-nantikan kedatangannya. Hal ini juga yang dialami oleh dua orang tua, yaitu Bapak Simeon dan juga Ibu Hana. Selama hidup mereka menanti-nantikan kehadiran Sang Mesias, anak Allah yang dijanjikan itu. Simeon adalah orang yang benar dan saleh hidupnya. Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa dia akan terus hidup sebelum melihat Sang Juru Selamat.
Oleh sebab itu ketika orang tuanya membawa Yesus yang masih bayi itu masuk ke dalam bait Allah, Simeon menyambutnya sambil menantangnya. Bayi tersebut dia mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat yang sama, di sana juga ada seorang nabiah yang bernama Hana. Dia sudah sangat lanjut usianya. Kira-kira diperkirakan usianya sekitar 80-an tahun. Dia pun menyambut Yesus dengan sukacita sambil berbicara tentang anak itu kepada banyak orang. Kehadiran Yesus mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi setiap orang yang menantikannya. Simeon merasa sangat bahagia. Pada saat itu juga dia sudah merasa sangat siap untuk menghadap Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan atas umatnya. Ibu Hana juga demikian. Dia bahagia. Dia bersaksi tentang anak itu kepada banyak orang. Dan itulah kebahagiaan orang-orang yang menantikan Tuhan. Kehadiran Yesus membuat mereka berbahagia. Demikian juga kehadiran Yesus Kristus bagi kehidupan opa dan oma serta saya. Dia akan memberikan sukacita dan kebahagiaan di dalam hati kita. Dia memberikan kelepasan kita dari rasa takut. Dia memberikan kita ketenangan ketika kita merasa khawatir. Dia mendampingi, dia memberikan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan dan masalah yang harus kita hadapi. Dia memberi kekuatan agar kita berani menghadapi dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti Bapak Simeon, kita pun akan juga mengalami damai sejahtera ketika kita terus-menerus menanti-nantikan Yesus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita juga bersama-sama melakukan seperti apa yang Ibu Hana lakukan. Kita saksikan pengalaman bagaimana Yesus menolong, mengasihi bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Hana di dalam kehidupan kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati opa dan oma. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu memberikan keyakinan, kepastian bagi kami bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan menjadi kecewa. Tetapi justru mereka akan mengalami sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan sejati oleh karena kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami mau saksikan itu, kami mau ceritakan itu agar banyak orang yang mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, tahun ini kami boleh merayakan Natal kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Opa dan Oma, bagian ayat firman Tuhan yang boleh menjadi ayat hafalan bagi kita terambil dari Lukas 29, pasal 2 ayat 29 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ya, silahkan opa dan oma untuk dapat dihafalkan. Tuhan Yesus memberkati.